Kalbe Farma bak jatuh tertimpa tangga karena labanya turun, harganya sahamnya pun turun terus. Tapi apa yang kita lihat nantinya di laporan keuangannya, apakah ada yang menarik dari kejatuhan labanya dan juga harga sahamnya ya? Apakah kita bisa dapat momentum, secuil momentum di sana? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Karena di 2 hari yang lalu ya sudah dibahas kilas tentang EPMT versus Kalbe. Nah, cara teknikal sudah dibahas. Dan kita akan bahas lebih ke laporan keuangan tentang Kalbe Farma. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Ini jam perdagangan tanggal 13 September. Kalbe posisinya di PI 27, PBV-nya 4. Ini memang saya katakan harganya mahal sudah kalau berdasarkan indikator aja. Tapi kita mau lebih ke apa yang membuat labanya ini kok turun begitu drastis ya. Apakah drastis ya? Kita lihat ya. Laba dari si Kalbe sebelumnya itu 1,6 triliun, sekarang hanya 1,5 gitu. Kalau kita lihat kita hitung ya penurunannya 1636 dikurangi 1528, 100 dibagi 1636. Penurunannya 6%, lumayan gitu. Nah, sedangkan omsetnya tuh naik drastis ya. Lumayan lah ya, sebelumnya 13,8 triliun, sekarang di angka 15,1. 1578 kurangi 13874 dibagi 13874. Kenaikannya 9%. Udah nggak bisa, berat ya untuk 2 digit ya Kalbe ya. Tetapi secara net dia turunnya lumayan gitu, 6% ya. Padahal secara omset dia mengalami kenaikan. Apa yang membuatnya seperti itu gitu? Beban pokoknya naik juga gitu. Oke, kita naik ke atas dulu. Kalau sebelumnya kita udah membahas EPMT, nanti di akhir video saya akan naruh 2 video itu. Kita ulang dari kasnya dulu deh. Kasnya turunnya lumayan ya, 1,2 T ya. Sebelumnya 3,9, sekarang 2,7. Sama juga dengan EPMT ya. Kasnya turunnya begitu drastis di kuartal kedua atau semester 1 2023 ini. Kasnya sekarang tadi nominalnya 2,7, di mana dalam bentuk deposito itu ada 1,6. Berarti bisa dikatakan nominal dari kasnya depositonya ya. Depositonya ini gede banget ya. 59% dalam bentuk deposito. Hal yang bagus. Deposito mereka di rupiah dan dolar dengan imbal hasil kalau rupiah 1,9, dolar Amerikanya 0,1 sampai 4,5%. Bagus sih setelah oke. Terus dah itu kasnya ya, kasnya oke. Penurunan yang dalam itu sebelumnya ada deposito dalam bentuk mata uang dolar Australia, sekarang nggak ada. Sebelumnya 15M. Terus dolar Amerikanya yang awalnya di BRI 400 miliar sekarang hanya 200. Di Bank Permata awalnya 260 jadi 167 doang. So far ini mengalami penurunan sih. Semuanya mengalami penurunan nih. Hanya 2 ini ya, Citibank awalnya nggak ada sekarang jadi ada. Terus di Bank HSBC juga awalnya nggak ada jadi ada. Tapi nominalnya di bawah 50 miliar. Yang rupiah di Bank OCBC sekarang udah nggak ada. Wah, ini turunnya lumayan drastis ya. BTPN naik. Bank KEB Hana ini juga turun, sebelumnya 100M sekarang hanya 12. Terus so far selainnya ya mengalami penurunan gitu. Hanya 2 ini Permata dan BCA naik tipis ya. Bank Syariah atau BSI sebelumnya nggak ada sekarang jadi 100, sama BTN sebelumnya 78 sekarang 212 miliar. Oke, itu ya. Tuh kasnya. Terus kita lihat ya persediaannya not nomor 9, dimana
Kita lihat ya persediaan dari Kalbe ini dalam bentuk apa sih. Nah ini bahan baku dan kemasan 2 triliun 2,1, barang jadi 2,6, dan barang dagangan 2,1. Barang jadi ini bagus juga sih. Oke, 2,1 barang dagangan itu merchandise inventory ya, merchandise ya. Oke, kalau kita hitung lihat liabilitasnya, naiknya lumayan ya. Liabilitas bunga dari yang berbunga ya, bunga berbunganya berarti utang bank dan kawan-kawan yang mengakibatkan bunga ini di jangka pendek naik 1,4 T. Wow, sebelumnya 700. Terus ada juga ini bagian jangka pendek dari utang bank ada 127. Jadi kalau di total 1,5 something ya. Ya masih bisa ke cover dengan kasnya doang sih. Terus liabilitas jangka panjang nih ada utang bank 200 M. Udah itu. Jadi semua hutangnya ini bisa ke cover dengan kasnya ya. Jadi saya bisa katakan ini perusahaan sama dengan EPMT ya, anaknya ya Kalbe juga sehat sih secara kesehatan. Nah, padahal kemarin kita lihat ya dividen dari EPMT kalau bagian dividen gede. Dimana EPMT itu ada porsi dari Kalbe kalau nggak salah 90-an%. Dan saya mengatakan EPMT jadi sapi perah untuk Kalbe gitu. Nah, banyak asumsi ya, ada yang melakukan seperti itu dikarenakan induknya banyak hutang atau yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di Kalbe ini perihal hutangnya ini masih aman gitu. Jadi memang dividennya buat mereka sendiri sih. Tapi tidak dibagikan lagi gitu. Bisa aja kita lihat ya ekuitasnya ya, dimana saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mereka juga gede sih, 19 triliun ya. 19 triliun. Oke. Gede sini 19 triliun. Nah, ini kita lihat ya penjualannya naik 15 triliun. Kenaikannya di apa? Kalau kemarin EPMT itu obat dengan resep dokter kalau nggak salah yang membuat naik ya. Yang membuat naik dia di situ. Nah, ini penjualan obat resep 2023 ya. Obat resep 3,8, sebelumnya 2,9. Oke, dengan resep ya. Ini berarti hubungannya dengan dokter naik lagi. Produk kesehatan 2 triliun sekarang sebelumnya 2,1 jadi turun. Nutrisi 3,9. Wow, ini paling gede ketiga bahkan. Nutrisi sebelumnya 3,7 naik tipis. Terus distribusi dan logistik 5,3. Sekarang 5,3 sebelumnya 5. Jadi yang mengalami penurunan itu ada di produk kesehatan aja sih. Oke, itu ya. Produk kesehatan. Nah, ini beban pokok penjualan obat resep ini lumayan gede ya. Kita lihat ya, obat resep ini berapa persen sih bebannya ya. 1952 bagi 3878. Bebannya 50%-nya sendiri gitu. Itu yang paling tinggi sih. Enggak sih, nutrisi tinggi juga. Kalau distribusi make sense sih kalau dia tinggi ya. Oke, itu segmennya ya, segmennya yang mengalami kenaikan dan penurunan kita lihat ya. Dan so far semuanya terjadi penjualan domestik. Ekspornya perlu kita apresiasi ya. Dimana sebelumnya hanya 600 M, sekarang 900, jadi ada kenaikan hampir 50%. 921 dikurangi 645 dibagi 645. Ya, 42%, hampir 50% kenaikannya untuk penjualan ekspornya, which is good, hal yang bagus sih. Itu ya. Oke. Ini penjualan neto domestik. Nah, ini dikerucutkan. Kalau domestik ya obat resep tertinggi nomor 3, distribusi. Nah, yang naik gede di ekspor itu obat resep. Wow, sama produk kesehatan juga naik sih. Jadi bisa dikatakan produk kesehatan yang melemah itu di dalam negeri sih. Nutrisi di ekspor juga naik. Produk kesehatan di ekspor juga naik lumayan signifikan. 336 M sebelumnya 219, jadi ada kenaikan 117. Dan ini ya 53%, kenaikannya luar biasa. Obat resep juga 406 sebelumnya 247. Jadi hal yang 264. Jadi ekspornya luar biasa sih aslinya perusahaan ini. Itu sih
Ini saya melihat ini potensinya bagus sih. Dia menekankan di domestik dia sudah menjadi raja ya, saya melihat seperti itu. Dan mereka ekspansinya ke luar, ke ekspornya, hal yang patut diapresiasi gitu. Oke, beban penjualannya tidak naik signifikan itu. Beban umum, beban penelitian dan pengembangan nih lumayan sih, naiknya 50M dari 153 jadi 30-an%. Pendapatan operasi lainnya turun. Oke, terus beban operasi lainnya. Nah, ini beban operasi lainnya gede banget. Sebelumnya 15M, sekarang udah 136. Nah, kita cek nih beban operasi lainnya tuh apa nih dia. Beban operasi lainnya. Nah, ini rugi selisih kurs sendiri 60M. Jadi ini kita hiraukan. Penyisian persediaan usang. Nah, ini juga PR sih, dua poin itu. Oke, jadi kita bisa 60M sendiri dari rugi selisih kurs aja sih. Jadi aslinya kalau itu kita kurangi ya, ini kurangi 60, ini tambah 60 ya, berarti di angka 199, nya anggap aja 2T sih, 2T. Oke sih, 2T. Ini juga berarti beban pokoknya 2 kurangi 4 jadi 1,6. Ya, 1,6 labanya ya. Penurunannya tidak sedalam itu aslinya. Oke, itu sih dengan kondisi sekarang Kalbe 1800. Kalau kita lihat year to date-nya mereka sudah turun 12%. Gitu. Oke, ini ya untuk Kalbe. Secara kesimpulan kalau saya melihat Kalbe sama dengan EPMT ya, posisi positifnya ini kesehatan perusahaannya oke banget. Oke, dan yang jadi PR-nya adalah yang bukan PR sih, yang kita perlu apresiasi adalah pengembangan mereka ke ekspornya. Itu kenaikannya sangat signifikan ya, terutama di obat dengan resep. Itu bagus sih tadi ya, naik hampir 60%-an kalau nggak salah tadi ya, kalau nggak salah hitung ingat ya. Oke, itu hal yang bagus sih. Kalau saya menilai Kalbe ini kalau nanti makin turun, let's say di angka 1400 sampai 1500, itu menurut saya sudah menjadi best entry dari si Kalbe itu sendiri. Oke, itu aja sih yang bisa saya share. Jadi kalau masuk ke harga itu akan sangat menarik sih untuk Kalbe. Jadi mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada view yang lain atau insight lain tentang Kalbe, boleh tulis di kolom komentar. Atau Bapak Ibu teman-teman mau request sama apa yang dibahas secara kita bedah laporan keuangan, boleh. Oke, see you on the next video. Bye bye.